Kita berdoa. Yang Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus-Mu telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman. Berilah firman menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih setia dan mengenal Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pertama Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 31. Saya bacakan untuk kita sekalian demikian bunyinya hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kuasa Allah. Dan ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan lenyap. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah Taurat? Di manakah pembatas dan dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah? Oleh hikmatnya maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan itu. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi atau suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang-orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kami ketika kami dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang membedakan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan meluruskan dan meluruskan. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang berbeda, hendaklah ia berbeda di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan yang berbahagia. Kita semua yang mendengarkan bagian firman Tuhan dan mau memperlakukannya dengan hidup kita setiap hari. Kerajaan
hari Tuhan kasih untuk kita bersyukur dan beribadah kepadanya sebagai jawaban iman kita atas segala kebaikan kasih sayang Tuhan yang Dia tunjukkan kepada kita. Oleh sebab itu dalam bacaan firman Tuhan ini pertama Korintus 1 ayat 18 sampai 31, kita semua ada dalam sebuah perjalanan bersama-sama dalam tema mingguan kita, keseharian tentang hikmat pemberitaan salib Tuhan Yesus. Kesetiaan tentang hikmat pemberitaan salib Tuhan Yesus. Apa yang melatar belakangi Paulus untuk memberi penjelasan ini kepada orang-orang di Korintus tentang hikmat yang berasal dari dunia ini, tetapi hikmat juga yang berasal dari Allah. Bapak Ibu, sesungguhnya perikop ini menekankan perbedaan tajam antara hikmat dunia dan hikmat Allah, dan bagi dunia salib adalah simbol kehinaan, simbol kebodohan, simbol kelemahan. Namun bagi orang-orang percaya, Paulus menjelaskan bahwa salib adalah simbol kekuatan dan kasih karunia Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Allah. Paulus menunjukkan bahwa hikmat manusia meskipun tampaknya cerdas, indah, dan mulia, tidak dapat disejajarkan atau tidak dapat membawa kita kepada Allah yang memberi keselamatan itu bagi manusia. Sebaliknya, Allah memakai hal-hal yang bodoh, hal-hal yang dipandang oleh dunia yang tidak baik dan tidak enak dipandang, dan itu pantas untuk dipermalukan. Namun bagi Allah itu adalah hikmat, dan hikmat itu merupakan simbol dari salib Allah, sebab salib itu melukiskan kasih Allah yang besar yang Ia laksanakan dan Ia beri kepada manusia sebagai penebusan dan keselamatan yang diberi untuk manusia memperoleh dan menikmati semua yang datang dari Allah. Itulah sebabnya dalam bagian ini kita bisa melihat dalam ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Di situ Paulus menjelaskan bahwa salib adalah pusat dari Injil, dan salib itu menunjukkan kasih Allah yang luar biasa. Ia mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Hal inilah yang mengingatkan kita untuk tidak sombong dengan hikmat manusia, tapi hal yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus, karena Kristus telah mengorbankan dirinya dalam karya keselamatan bagi manusia. Dia ada dan tergantung di kayu salib. Kemudian bagian yang kedua, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-29. Pada bagian ini Paulus melukiskan bahwa untuk menunjukkan dan memberikan perbedaan antara hikmat duniawi dan hikmat Allah. Pada bagian ini Allah memilih yang lemah, Allah memilih yang hina, Allah sengaja memilih orang-orang yang dianggap kecil dan tak berdaya, tidak berarti oleh dunia ini, dan Dia melakukan semua itu untuk mempermalukan mereka yang merasa diri mereka kuat dan bijaksana. Dan hal inilah yang menunjukkan bahwa keselamatan Allah adalah murni anugerah dan bukan hasil usaha manusia. Allah rela memberikan anaknya Yesus Kristus untuk mengorbankan dirinya di kayu salib, dan itu adalah keselamatan yang benar dan murni yang dikerjakan oleh Allah bagi manusia. Yang ketiga, yang 30 sampai yang ke-31, bahwa dalam membangun kehidupan, sesungguhnya kehidupan itu berpusat pada Kristus. Sebab Kristus adalah sumber dari hikmat, Kristus adalah sumber kebenaran, Kristus adalah sumber penebusan, tetapi Kristus juga adalah sumber dari penebusan. Oleh sebab itu dalam bagian ini Paulus
Dia berkata bahwa sesungguhnya ketika kita bermegah, sesungguhnya kita bermegah di dalam Kristus. Bukan kita bermegah karena kita punya kekuatan dan kita punya hikmat. Kita bermegah karena Kristus telah memberi semua itu kepada kita untuk kita menikmati dan melihat. Oleh sebab itu dalam melaksanakan tanggung jawab yang harus kita kerjakan, kita semua diajak untuk memiliki sikap kesehatian tentang hikmat. Tapi juga kita memandang pemberitaan salib Tuhan Yesus sebagai satu hal yang penting bagi kita, bahwa keselamatan dan penebusan kita terjadi oleh karena Kristus. Sehingga ketika kita hidup untuk percaya akan kebenaran dari kasih Allah. Sehingga dalam bagian ini ada kita untuk kita hidup, jangan meninggalkan hikmat daripada dunia, tetapi kita percaya kepada kebenaran Allah yang memberi keselamatan itu kepada kita. Yang kedua, kita harus percaya dan yakini bahwa salib Kristus adalah lambang dari kekudusan, lambang dari penebusan, tetapi lambang dari keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Hargailah salib itu sebagai kasih yang telah berkorban demi kemenangan yang kita nikmati. Yang ketiga, dari bacaan kita hari ini, Paulus mengajak kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah, sadar bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Apapun kekuatan kita, apapun kelebihan kita, tapi sesungguhnya kekuatan dan kelebihan itu ada pada Allah. Dia bersumber dari Allah, Allah yang memberi semua itu kepada kita, dan Allah yang membuat kita ada dan hidup di tengah-tengah dunia ini. Sesungguhnya kalau hari ini Tuhan lupa membangunkan kita, maka kita semua tidak di tempat ini. Kebetulan pelayan yang ditunjuk hari ini melayani, dia tidak datang dari majelis atau pendeta pelayan berada. Sesungguhnya saya tidur dengan gelap, mimpi yang indah-indah. Dan kalau saya tidak dibangunkan, kita tidak bisa ibadah pagi ini. Semua itu bukan karena saya tidak mau, kalau saya berada, tidak bisa ibadah kita. Tapi sesungguhnya Tuhan masih memberi kita hidup, dan kita bisa hidup untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Dari tadi Ibu-ibu Pedro bilang Tuhan kasih 6 hari, 1 hari saja untuk memuliakan Dia. Dia sudah kasih yang banyak-banyak untuk orang, 1 hari saja, sedikit saja, bukan 1 hari lagi, 1 jam atau 2 jam saja kita memuliakan namanya. Karena segala sesuatu bersumber dari Dia. Kalau Dia terkasih di hidupku, kalau Dia terkasih, kita tidak bisa menikmati semuanya. Oleh sebab itu bagian yang terakhir dari bacaan kita hari ini, dia bilang, hiduplah dalam ucapan syukur, karena kita telah ditebus oleh Allah dalam kasih karunia. Tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan apa yang luar biasa bagi kita. Paulus cuma bilang, hidup dan mengucap syukur, karena semua yang ada ini adalah kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita semua. Sehingga dalam bagian ini, kalau mau berpegang, hendaklah berpegang di dalam Tuhan. Bukan karena saya semuanya bisa, bukan karena Dia kita bisa dan menikmati semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu, menghadiri renungan ini, ada sebuah kisah yang bisa menginspirasikan kita, mengajak kita untuk memahami bahwa hidup itu terdiri dari semua yang kita nikmati hanya dari Allah. Di sebuah kampung ada seorang pemaham yang terkenal. Dia membuat patung-patung yang indah. Dia menciptakan sesuatu yang luar biasa dari segala yang ada kena dunia ini. Dan dia membuat berbagai macam patung, dan semua orang memuji keindahannya, tetapi tak lupa mereka puji Dia.
Orang ini luar biasa dan tidak bisa kita abaikan. Begitu luar biasa. Bahkan ada seorang pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Dia biasanya dianggap sebagai orang tak berguna. Tapi suatu saat dia membawa sebuah batu yang besar yang dipandang orang bahwa batu itu tidak ada gunanya. Dia membawa batu itu kepada sang pemakai, dan sang pemakai beberapa hari membuat sebuah batu bagi sang pemuda. Ketika beberapa hari kemudian batu itu jadi dan dia melihat bahwa batu yang kasar dan tak berguna itu ternyata menjadi sebuah batu yang indah. Oleh sebab itu, seorang pemuda membawa batu itu dan taruh bagi semua warga penduduk yang ada, dan dia berkata, saya tidak memilih batu yang sempurna untuk bisa dijadikan sesuatu yang baik dan luar biasa. Yang saya tidak memilih batu yang sempurna untuk membuat sebuah batu yang berbentuk patung yang tidak dan luar biasa. Tetapi sesungguhnya batu yang tidak penting dan tidak berguna digunakan oleh sang pemakai, dan itu menjadi sebuah batu yang luar biasa. Bapak Ibu, kadang kita tidak berani menganggap bahwa kita ini berguna. Kita menganggap bahwa kita ini kecil. Kita menganggap bahwa pendeta ini berarti daripada kami. Padahal kita semua berarti bagi Allah. Karena Tuhan tidak memilih dan memandang sesuatu yang berguna dan indah dengan hidup ini. Tetapi Tuhan memilih orang dan melihat semua orang yang tidak sempurna dan tidak berarti, dan ia dibuatnya menjadi orang yang berarti di tengah-tengah ini. Kita mungkin memandang diri kita tidak penting dan tidak berarti. Kita bodoh, kita punya kelemahan dan kita tidak ada artinya. Tapi sesungguhnya Tuhan melihat kita dan Tuhan menyuruh bahwa Tuhan mau bilang bahwa kita mampu dan kita bisa membuat sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah hidup ini. Karena Tuhan sumber hikmat, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber hidup ini. Dia pakai kita untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Pangkat, kedudukan, uang yang banyak dan segala bukanlah hal yang membuat kita harus berbeda. Tetapi sesungguhnya Tuhan bilang, hendaklah kita berbeda di dalam Tuhan. Karena Tuhan memilih yang hina, Tuhan memilih yang tak berguna untuk menjadikannya sesuatu yang berguna di tengah-tengah hidup. Oleh sebab itu tahun 2025 dalam pelayanan GKI dia menetapkan dan memberi tema tahun 2005 sebagai tahun kesehatan. Bicara tentang kesehatan bukan soal kita duduk cerita dan bisa tertawa dalam sebuah percakapan kita yang kita buat. Tapi bicara soal kesehatan berarti kita harus bersehat dengan segala hal yang bisa kita lakukan di tengah-tengah hidup. Kita harus kita harus menunjukkan kesehatan kita dengan Allah. Kita percaya betul-betul bahwa Ia adalah sumber hikmat. Maka kita memiliki hati yang setia dengan Allah. Maka Dia akan memberi apa yang menjadi kebutuhan dan harapan. Ketika kita tidak bersehat dengan Allah, maka kita tidak ada apa-apa. Kalau dalam bacaan tadi kita bisa melihat Paulus dia bilang, aku tidak memberitakan hikmat yang dari dunia ini, tapi aku memberitakan Kristus yang tersendiri. Artinya bahwa dia mau memandang Kristus sebagai sosok yang sangat penting bagi dunia. Dan untuk melihat Kristus, dia harus bersehati dengan Kristus. Sebab Kristus yang memiliki kehidupan itu bagi dunia. Sehingga dengan bangga dia bilang, aku memberitakan Kristus yang tersendiri. Oleh sebab itu kita harus menunjukkan rasa kesehatan kita
dengan dunia ini bersama Allah, supaya kita bisa melakukan segala sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah hidup. Kita ingat peristiwa Menara Babel. Semua orang dengan bersih hati, tetapi dengan kekerasan dan dengan apa yang ada pada mereka, berusaha membangun menara yang luar biasa ini. Ada kesalahan untuk membangun itu, tapi yang lebih penting mereka tidak pernah bersih hati dengan Allah. Karena bagi mereka harus dipegang. Kalau Tuhan bilang daripada mau pegang, lebih baik saya hancurkan saja. Gampang mengingat Tuhan. Dia bikin kocar kacir dengan bahasa yang berbeda-beda, menara rumah. Tuhan mampu mengendalikan segala hal yang ada dengan kita. Oleh sebab itu kita semua diajak bersih hati dengan Allah. Dalam Kristus Yesus, karena salib Kristus menunjukkan penebusan kehidupan kita yang Tuhan beri kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita pulang. Kalau kita sudah bersih hati dengan Allah, Allah sanggup membuat kita bersih hati dengan semua orang dan segala hal yang bisa kita lakukan. Sebab Allah tidak memandang sesuatu yang luar biasa, tapi Dia memandang yang hina dan tak berguna untuk Dia menjadikannya sesuatu yang luar biasa dan berguna di tengah-tengah hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hmm.